Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Selvia Dewi beserta teman saya Ismalia dan Lisa Amalia akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan judul jenis dan model pengembangan kurikulum. Jenis kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum mata pelajaran terpisah. Ciri-ciri penerapan kurikulum ini yaitu kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah, tidak ada hubungan dan kaitannya satu sama lain. Mata pelajaran tersebut berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu. Tujuan kurikulum adalah untuk menguasai pengetahuan. Mata pelajaran tidak disusun dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Strategi pembelajaran banyak menggunakan teknik penuangan. Guru berperan dan bertanggung jawab sebagai guru. Sementara peserta didik bersifat pasif. Teknik penilaian lebih banyak menggunakan tes dan fokus domain kognitif. Di Indonesia, kurikulum ini pernah digunakan dalam kurikulum 1968. Contoh penerapannya di sekolah yaitu pada pesantren masih memakai sistem pembelajaran seperti ini karena dalam materi yang diajarkan di pesantren itu masih terpisah-pisah, seperti pembelajaran bahasa Arab itu terpecah menjadi nahwu, syaraf, balaghah, dan tajwid. Kedua yaitu kurikulum gabungan. Ciri-ciri penerapan kurikulum korelasi ini yaitu adanya korelasi antar mata pelajaran, adanya upaya untuk menyesuaikan mata pelajaran dengan masalah kehidupan sehari-hari, termasuk kebutuhan dan minat peserta didik. Tujuan kurikulum adalah untuk menguasai pengetahuan. Pelayanan perbedaan individual masih sangat terbatas. Dalam proses pembelajaran, guru banyak berperan aktif. Peran peserta didik mulai diaktifkan. Penilaian lebih difokuskan kepada domain kognitif, kendati pun domain lain sudah mulai dikembangkan. Melalui kurikulum korelasi, tanpa ada penggabungan ke arah kesatuan bahan pelajaran, sekalipun antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain masih terpisah. Contoh penerapan jenis kurikulum ini yaitu pada pembahasan tentang gempa bumi, terdapat beberapa mata pelajaran yang ikut membahas tentang gempa bumi, seperti geografi, fisika, dan geologi. Biasanya jenis kurikulum ini menggunakan model pembelajaran konstekstual. Yang ketiga yaitu kurikulum cakupan luas. Ciri-ciri penerapan jenis ini yaitu yang pertama, kurikulum terdiri atas bidang studi yang merupakan perpaduan beberapa mata pelajaran yang serumpun dan memiliki ciri-ciri yang sama. Yang kedua, bahan pelajaran bertitik tolak pada suatu inti masalah atau core subject tertentu, kemudian dijabarkan menjadi pokok bahasan. Yang ketiga, bahan pelajaran disusun berdasarkan standar kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, strategi pembelajaran bersifat terpadu. Yang kelima, guru berperan sebagai guru bidang studi. Yang ketujuh, penyusun kurikulum mempertimbangkan minat, masalah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Contoh penerapan jenis kurikulum ini di sekolah yaitu pada pembahasan tentang pembelajaran fisika merupakan gabungan dari pelajaran matematika, kimia, dan biologi. 3 disiplin ilmu tersebut saling berketerkaitan hingga membentuk satu kesatuan dalam mata pelajaran fisika. Biasanya, jenis kurikulum ini menggunakan model pembelajaran lesson study. Selanjutnya, yang keempat yaitu kurikulum terintegrasi. Akan dilanjutkan oleh teman saya
yaitu Saudari Lisa Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Amalia dengan NIM 2061910. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Putri Selvia Dewi mengenai kurikulum terintegrasi. Kurikulum terintegrasi atau integrated curriculum merupakan suatu produk dari usaha perintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Integrasi diciptakan dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan solusinya dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran. Pandangan kurikulum bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu atau disebut dengan integrasi secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Cara pembelajaran yang mungkin digunakan adalah pada pemecahan masalah, metode proyek, pengajaran unit, inquiry, discovery, dan pendekatan tematik yang dilakukan dalam pembelajaran kelompok maupun secara perorangan. Biasanya dalam penerapan di sekolah menggunakan model pembelajaran kontekstual dan kooperatif. Selanjutnya, aplikasi atau penerapan model pengembangan kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama ada penerapan model Ralph-Tyler dalam pendidikan PAI. Model Ralph-Tyler yaitu model pengembangan kurikulum yang dilakukan secara logis. Proses pelaksanaannya dalam penerapannya yaitu yang pertama, tujuan. Dalam konteks PAI, sebelum merumuskan kurikulum terlebih dahulu harus merumuskan apa tujuan PAI yang diharap di suatu lembaga. Rumusan tujuan PAI yang akan dicapai harus diawali dari pandangan terhadap konsep manusia, karena manusia merupakan subjek dan objek pendidikan. Manusia yang sempurna dan mulia yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beradab, cerdas dari sisi intelektual, sehat dan memiliki keahlian yang memadai, bukan manusia yang setelah lulus belajar orientasinya hanya materi. Kemudian yang kedua, pengalaman belajar. Selanjutnya, proses apa yang akan dibuat untuk membuat peserta didik memiliki pengalaman belajar yang akan diperoleh guna mencapai tujuan yang dimaksud. Sehingga dalam kurikulum yang dibuat mesti membuat proses pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar terhadap peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengorganisir pengalaman belajar. Nah, kemudian pada tahap mengorganisir pengalaman belajar yang akan diberikan, kurikulum perlu disusun dalam rangka membuat beberapa aspek supaya pengalaman belajar yang akan didapat peserta didik bisa memberikan perubahan terhadap potensi yang ada dalam diri mereka. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Setelah kurikulum itu disusun dan melalui proses untuk mengetahui keberhasilan kurikulum, perlu diadakan sebuah evaluasi, yang mana evaluasi tersebut untuk mengetahui bahwa tujuan pendidikan telah tercapai. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kurikulum Tyler hanya mengukur aspek tujuan yang ingin dicapai melalui evaluasi. Adapun dalam pembelajaran PAI, yang dilihat keberhasilannya bukan hanya sebatas tujuan telah tercapai, tetapi ada proses yang tidak kalah penting untuk dilihat, yakni proses perkembangan kesolehan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kurikulum PAI menentukan tujuan para calon sarjana harus menghafal 4 juz Al-Quran, maka kurikulum tersebut hanya mengukur dari segi keberhasilannya, tidak mengukur dari segi positif dan negatifnya terkait program tersebut. Ini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ismalia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismalia dengan NIM 206190018. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang aplikasi atau penerapan model pengembangan kurikulum dalam pendidikan. Yang kedua, itu ada penerapan model Hildataba pada kurikulum 2013. Perkembangan model Hildataba yaitu
suatu model dengan pendekatan yang menciptakan satu unit belajar mengajar khusus bagi murid. Proses penerapannya dalam kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada poin pertama yaitu diagnosis kebutuhan. Kurikulum direncanakan untuk pertimbangan pencapaian kompetensi peserta didik. Namun, pada kurikulum sebelumnya atau pada KTSP, capaian kompetensi peserta didik masih belum jelas dan terarah. Oleh sebab itu, pada kurikulum 13 dengan menerapkan model Hildataba, capaian kompetensi peserta didik tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada aspek sikap dan keterampilan. Selanjutnya, poin yang kedua itu ada merumuskan tujuan khusus. Pada tahap kedua ini, yaitu setelah mendiagnosis kebutuhan, selanjutnya merumuskan tujuan khusus. Tujuan pendidikan di Indonesia pada kurikulum 2013 telah diatur dalam Permendiknas nomor 20 tahun 2003, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pada kompetensi pengetahuan peserta didik dapat memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara yaitu mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat-tempat bermain. Dan tujuan pada kompetensi keterampilan peserta didik dapat menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pemilihan konten atau pemilihan materi. Pemilihan konten atau materi dalam kurikulum 2013 berdasarkan Permendiknas nomor 20 tahun 2003 yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Pembelajaran pada kurikulum 2013 ini dilaksanakan berbasis aktivitas dengan karakteristik yaitu yang pertama, interaktif dan inspiratif, yang kedua, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi lebih aktif. Yang ketiga yaitu kontekstual dan kolaboratif. Yang keempat, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pada kurikulum 2013 ini, semua peserta didik dianggap sama karena memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, penerapan model Hildataba pada kurikulum 13 yaitu organisasi materi. Pada kurikulum 2013, pengorganisasian materi dilakukan dengan cara correlated curriculum. Pada kurikulum 2013 ini, peserta didik tidak dituntut hanya mengetahui pengetahuan saja, tetapi nilai karakter dan keterampilan dapat ditonjolkan untuk setiap kompetensi yang dicapai. Jadi, pada kurikulum 2013 ini, pendekatan materi dengan integrasi mata pelajaran.
Tujuan pengintegrasian mata pelajaran yaitu agar pengetahuan yang diperoleh peserta didik secara holistik. Jika pada KTSP, pendekatan yang digunakan yaitu berupa mata pelajaran, peserta didik akan terbebani karena peserta didik juga harus menguasai berbagai mata pelajaran. Akibatnya, mata pelajaran yang dianggap tidak penting maka tidak dikuasai oleh peserta didik. Berbeda pada kurikulum 2013 yang menggunakan konsep Hildataba, peserta didik cukup menguasai tema yang di dalamnya terdapat kompetensi berbagai mata pelajaran yang dapat dikuasai oleh peserta didik. Oleh sebab itu, peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai tema, tapi sekaligus kompetensi mata pelajaran. Selanjutnya, poin yang kelima itu ada memilih pengalaman belajar. Pada tahap berikutnya yaitu pengalaman belajar. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Pada kurikulum 2013 yang menggunakan model Hildataba ini, menuntut peserta didik untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Sehingga pada kurikulum ini mampu memberi waktu yang cukup leluasa untuk peserta didik mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu pengorganisasian belajar. Model Hildataba juga mempengaruhi kurikulum 13 dalam pengorganisasian belajar. Pengorganisasian belajar dilakukan dengan cara mengemas kegiatan-kegiatan pembelajaran dan kombinasi atau urutan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan digunakan. Pengorganisasian belajar pada kurikulum 2013 adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oleh sebab itu, peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajarinya untuk memiliki kompetensi yang sama. Pengorganisasian belajar lebih pada berpusat peserta didik. Artinya, peserta didik aktif dalam mencari pengetahuan dan wawasan. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator. Jadi, guru bukanlah sumber satu-satunya pengetahuan, tetapi peserta didik dapat memanfaat lingkungan sekitar dan media pembelajaran sebagai tempat untuk mencari pengetahuan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013 yang menggunakan atau menerapkan model Hildataba ini dilakukan dengan penilaian autentik. Penilaian pada kurikulum 2013 ini dilakukan setelah proses pembelajaran, yang mana penilaian tersebut harus dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui dan memantau perubahan serta kemajuan yang dicapai oleh peserta didik, maupun untuk memberi skor, angka, atau nilai yang biasa dilakukan dalam penilaian hasil belajar. Evaluasi diharapkan dapat memperbaiki input, proses sampai hasil pelajaran. Untuk yang ketiga yaitu penerapan atau pengaplikasian model kurikulum terpadu di sekolah. Seperti namanya yaitu kurikulum terpadu, yang mana kurikulum ini akan menggabungkan atau memadukan beberapa disiplin ilmu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Salah satu contoh penerapannya yaitu di sekolah-sekolah masih terdapat peserta didik yang belum mahir membuat surat menyurat dengan benar. Oleh sebab itu, dalam hal ini kurikulum terpadu dapat diaplikasikan. Salah satunya yaitu
membuat surat lamaran kerja dengan mengoperasikan software pengolah kata dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dalam pengoperasian software pengolah kata ini, untuk keterampilan menulis surat lamaran kerja dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mengapa menggunakan kurikulum terpadu? Karena dengan model kurikulum terpadu akan lebih membantu menerapkan 3 konsep ilmu dalam satu tujuan. Karena dari kurikulum terpadulah kita memperoleh pengalaman langsung, mendapatkan konsep teori, serta mampu menerapkannya. Proses penerapan kurikulum terpadu di sekolah atau proses penerapan kurikulum dalam pembuatan surat lamaran kerja yaitu yang pertama ada perumusan masalah. Masalah yang terjadi yaitu banyaknya peserta didik yang belum bisa membuat surat lamaran kerja dengan baik. Oleh sebab itu, pada kurikulum terpadu ini akan diarahkan untuk membuat perumusan masalah terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah membuat rumusan masalah, berdasarkan informasi untuk membuat surat lamaran kerja dapat memadukan 3 aspek ilmu, yaitu ilmu komputer, ilmu bahasa Indonesia, dan ilmu bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah memperoleh informasi, maka peserta didik akan mencoba mengaplikasikan aspek-aspek tersebut ke dalam suatu bentuk pengalaman-pengalaman yang baru. Nah, setelah berhasil diaplikasikan atau diterapkan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 3 aspek ilmu tersebut benar-benar membantu dalam pembuatan lamaran kerja. Maka tahap akhir yaitu penerapan ilmu yang diperoleh dari hasil perumusan masalah di awal tadi. Jadi, kurikulum terpadu dapat diaplikasikan dalam penerapan di sekolah. Contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu membantu anak-anak sekolah untuk membuat surat lamaran kerja berbasis software pengolah kata dengan bahasa yang baik dan benar. Baiklah, saya rasa cukup sekian video penjelasan kami tentang aplikasi atau penerapan jenis dan model pengembangan kurikulum di sekolah. Semoga video kami tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di lain video.